3, 2, 1, let's go. Kahana apa tuh Murag? Yo, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol untuk Dokumen. Jadi kembali lagi ke tempat ini, anjay. Tempat dimana dokumen ketiga dibuat. Iya. Karena dokumen 4 dibuat di kaki gunung Ciremai. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lagi perihal bagaimana perjalanan kehidupan atau bertemakan tentang kehidupan. Nah, Pak, kita udah kemarin lah 1 minggu kita nggak ngobrol-ngobrol gini setelah turun dari Ciremai. Apa aja nih yang hari ini akan kita bahas? Banyak ya. Apalagi tentang kehidupan atuh. Nuhun. Damn, bro. Yang aya bom segala. Kan kehidupan. Tapi banyak maksudnya teh kalau ngomongin kehidupan mah udah terlalu kompleks sih maksudnya teh. Terlalu banyak gitu. Cing kumaha? Ji, gimana Ji? Kehidupan Uji selama ke belakang lah. Kita ngobrol ke belakang. Karena yang kalau kita ngobrolin ke depan ya belum pasti. Ya, Ya betul. Yang pasti hanya kematian. Damn, bro. Yang pasti hanya kematian. Jadi gimana nih? Apa yang ingin kita obrolkan kali ini? Montong ke gunung atau goblok ah. Ayo, mah. Sok atuh. Embang abu heula saya udah menyimak dulu. Apaan, Cok? Aneh. Kita mau ngobrol apa ya? Ya setidaknya dengan kita ya berkelana Berkelana. ke gunung-gunung kan, kita bisa belajar tadabbur alam ya kan? Betul. Oh ya. Yang kan selama ini liatnya kadang orang teh pengen gitu, pengen bisanya ini pengen bisa enggak pengen ini banget sih, tapi kayak pengen bisa ngobrol dengan orang lain kayak gitu. Orang lihat si Uji kan maksudnya teh Ekstrop. jadi kayak ketemu orang disampurkeun kayak gitu-gitu. Orang kan jago gitu kan. Orang kan orangnya anu kadang kalau misalkan belum terlalu kenal ya udah cuma senyum-senyum doang. Teh gitu doang kan, orang mah Pak, Ibu gitu. Aki, nenek gitu. Aki, uyut gitu. Jadi solusinya apa gitu? Solusinya Cing, apa gitu? Kok bisa sampai kayak disamperin ngobrol terus panjang lebar terus sampai kan bisa punya apa ya namanya teh disebut relasi gitu kan. Karena kan saya juga butuh gitu relasi teh. Tapi dengan kondisi saya yang kayak gini jadi asa aduh gimana ya gitu. Cing kumaha tips deh gitu. Ya intinya mah kalau pengen bisa ngobrol sama orang yang kita tidak kenal gitu ya kita tinggal menyiapkan diri aja, berani. Iya itu Berani maksudnya aja. tips-tips untuk berani itu bagaimana gitu. Tips berani itu percaya diri, Boleh. menyiapkan kan, menyiapkan kalimat yang mau diucapkan nih. Oh, berarti harus menyiapkan bahan untuk pertanyaan di mana pas kamu nyamperin teh Nggak kaku gitu. Kita bisa benar, gini benar, kan, benar. nggak masa ini. Permisi Mas, gitu. Udah gitu, nggak ada lagi mau Iya, bilang Mas. apa gitu kan. Iya. Kan itu kan aneh gitu kan. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan kan gitu, misalnya nih Mas gimana, aduh naiknya sendiri aja gitu kan. Oh. Ya, itu kita udah menyusunnya gitu kan. hal-hal kecil itu bisa memperpanjang obrolan. Nah Oh. nah dari hal-hal itu maju gitu kan, kita jadi bisa ngobrol panjang lebar itu karena hal itu. Lama-lama juga jadi panjang kok gitu. Nah, Oh, gitu. Jadi kita jangan takut. Nah terus dari misalkan kita nih harus bisa menguasai itu tuh, melihat karakter seseorang gitu kan. Ini kan ada banyak nih karakter orang-orang itu kan, kayak ada yang pendiam nih, susah diajak bicara gini. Nah kayak yang gitu kan,
ada juga yang wah gitu ya. Oh, iya. Kalau udah ada yang suka ngobrol nah, gitu. Jadi pada intinya adalah kita harus bisa belajar dulu scanning. Yang menurut aing kemarin, kita harus bisa scanning dalam segala hal dan situasi. Mau itu ke perempuan, mau itu ke orang baru, mau itu orang yang ditemuin di jalan, kita harus benar-benar bisa baca situasi dan karakter seseorang. Seperti itu. Gitu. Jadi ya beradaptasi kan. Namanya baru kenal kan. Gitu. Nanti juga ketika dia udah nyaman nih ya. Ya apa-apa. Ada nyaman? Iya, udah nyaman ngobrol nih. Itu bisa terbuka sendiri. Beda kalau dia nggak merasa nyaman nih. Misalnya kita ajak ngobrol, nggak merasa nyaman ya udah. Sudahi obrolan jadi itu. Bahasnya itu ya yang kita tanya jawab udah gitu. Jadi nggak panjang lebar nih. Jadi sebetulnya mah lihat orangnya dulunya berarti. Kalau misalkan memang bisa diajak ngobrol ya, coba ajak ngobrol gitu. Kalau memang tidak bisa ya sudah gitu, sudahi gitu. Tambah kan itu kan kita harus bisa membaca karakter itu karena apa? Karena ketika kita membaca karakternya ini orang pendiam nih, berarti kita harus tahu nih kesukaannya itu apa gitu. Oke. Nah, karena ketika kita berbicara tentang kesukaan pasti itu akan terus dibahas. Oh, oke. Misal nih, iya. abang ini sukanya wibu misal. Nah, kita bahas wibu. Oh, oke, Kan I abang see, pasti I see. keluar Ya, tuh iya, wibu-wibunya tuh kan. Iya benar. Gitu. Misalnya nih ngobrol nih sama Bang Rey. Bang Rey gini ke gunung nih, wah pasti dia ke gunung. Benar, saya pernah ke gunung ini. Nah, pengalaman gini itu. Itu yang buat bisa jadi ngobrol panjang lebar. Karena pada intinya setiap orang awalnya adalah introvert. Iya. Tapi karena belajar dan ingin lebih tahu, itu bisa mengalahkan ketakutan. Gitu. Yang pada awalnya kita takut untuk ngobrol dengan orang lain, lama-lama kita bisa jadi berani. Kayak ini. Kayak ada istilah kayak gini. Apa? Malu bertanya sesat di jalan kayak gitu. Gitu. Ditambah kan kalau gini, kalau bicara nih misalnya, kita teh kan ada rasa takut. Nah, kita harus bisa melawan rasa takut itu. Iya. Itu tuh kan kita harus takut itu kita harus tentu gitu loh. Kayaknya kurang belas ini deh anjing. Kurang ke belakangnya. Apa ya? Aing masuk ya? Biar masuk. Bentar lagi itu. Aing kondisiin dulu kameranya. Rasa takut, Bang. Nah, itu pas di situ. Nah, kayak gitu, Cok. Betul kan? Yang dibagi ke bawah. Ke bawah kok. Rasa takut itu sebenarnya peran jiwa yang merasa tidak bisa gitu ya, atau gimana ya. Loh, malah ditanyain. Baru juga Ya kan datang. baru ini kan datang, lebih dalam ini pengalamannya. Baru juga datang gitu. Ya, jadi pada intinya jika keberanian itu muncul, kita harus bisa mengalahkan terlebih dahulu rasa takut. Ya mau muncul gimana keberanian kalau kita takut. Iya. Jadi ingat ini kata si Pandi apa ya? Kata dia teh bilang gini, kata siapa gitu lupa. Terus sana gini, di dunia ini semuanya hampir buatan Cina, cuma satu yang beda keberanian. Keberanian buatan Palestina. Anjir. Itu berat anjing. Bahasanya berat, Cok. Kayak gitu. Apalagi Jadi yang gitu. pengen mana tanyain? Banyak sih sebetulnya mah, cuma kayak Apa? kayak ngeblank aja. Tiba-tiba hilang gitu. Apa gitu anjir. Misal nih kayak barusan saya kan ketemu sama bapak di kebun ya, yang ngobrol tuh panjang lebar gitu. Awalnya saya kan pura-puranya minjem korek gitu kan. Pak minjem korek, ya saya pinjam lah koreknya gitu. Ujung-ujungnya saya nanya, gimana Pak hasil kebunnya, ramai nggak? Alhamdulillah senang, sekarang lumayan, harganya lumayan masih stabil gitu kan. Bahas-bahas terus ke sana, terus saya ambil lah kesimpulan yang kemarin yang sempet rame tuh, yang demo tuh kan, mobil truk kan. Petani kan kemarin tuh, sekarang juga masih kan. Nah ambil gitu, Pak gimana sih pendapat Bapak gitu ya.
tentang demo yang kemarin tuh yang mobil-mobil yang nggak boleh bawa angkutan sayur gitu. Muatan berlebihan. Ya, muatan berlebihan gitu kan. Sebenarnya itu mah dorongan dari pabrik gitu. Oh, Bukan swasta tapi dari pabrik. Soalnya apa? Soalnya kan mobil-mobil yang kebanyakan supir kan itu mementingkan apa gitu kan, kapasitasnya itu kan, misal nih mobil kapasitasnya 5 ton tapi malah ditambah jadi 8 ton kan, kayak gitu. Nah, sebenarnya si bapak malah mendukungnya kayak mendukung, wah ini harusnya sesuai kapasitas gitu. Gitu. Ini ngobrol lah panjang lebar lagi gitu, bahas gitu. Dari situ tuh jadi kehidupan loh. ya. Oh, berarti jadi itu teh promotor ya, berarti ada promotor. Ada promotornya, Aing juga baru tahu. harus ada promotornya. Kalau Berarti selain dari maneh kudu scanning orangnya, maneh juga harus scanning dulu situasi yang sekarang lagi terjadi keren. gitu. Nah itu Supaya bahasan yang maneh buat itu enggak plat. nggak play. Ya ini kayak kemarin nih, Bung tahu nggak gitu kan, kayak pas pendakian Pirsa Berseri ada yang meninggal 4 orang gitu kan. Oh, misal nih tahu, pasti dia akan keluar, wah gini gitu. Betul. Coba sekarang praktekin. Atau ada masih rada asa gimana gitu. Gimana takut. Mas? Dari mana gitu? Kayak gitu. Cobanya ke orang lain lah. Oh, kira itu. Karena saat kita berjumpa dengan orang-orang baru atau yang kita tidak pernah temui, itu akan menjadi penambah relasi kita. Iya. Di suatu hari mungkin kita akan ke suatu tempat, itu akan menjadi tempat di mana kita bernaung. Sehingga Gitu. Kayak aing waktu ke Slamet, aing jadi punya relasi buat ke Malang. Itu maksud saya. Padahal teh, itu tanpa kesengajaan. gundukan dihalanya. sebenarnya kalau kita udah paham itu gampang nyari relasi. Cuman kitanya harus paham bener. Tapi bentar, kalian pernah mikir nggak sih gini ya, kalian yakin percaya nggak ada orang yang introvert gitu? Introvert emang ada. Kami- Sebenarnya introvert itu kayak Enggak, gimana? maksudnya teh mungkin dalam artian susah berbaur tuh, susah berbaur dengan orang yang baru kayak gitu sih. Lebih ke saya gitu. Maksudnya ya kalau saya kan kayak gitu. Susah maksudnya. Ini sebelum kenal aja kan kayak sama siapa ya? Jangan jauh-jauh lah, ini wargi Rian, saudara Rian. Maksudnya kan awal-awal mah baru kenal gitu, tapi kan udah beberapa kali ketemu. Kalau misalkan kalau maupun ngobrol ya pasti akan ada panjang gitu, karena udah pernah ketemu dan ya udah kenal juga kok gitu. Kalau misalkan emang terlalu asing kayak aduh mau ngobrol juga segan gitu, kayak gitu sih, lebih ke ragu aja sih sebetulnya saya mah gitu. Berarti introvert itu kan berarti ada dua jenis, bukan dua jenis, tetapi ada dua alasan ya. Yang pertama kan ada rasa takut gitu, Canggung. rasa takut. Yang kedua itu kadang canggung, mau ngobrol apa nih gitu gak sih? Iya. Kemudian ada nih beberapa pandangan teman-teman gua gitu, kalau yang introvert kadang dia itu takut salah ngomong lah, takut inilah. takut sebenarnya sih bukan ini nitingnya, tapi berarti lebih takut menyinggung perasaannya gitu aja sih. Takut kadang kan kita kan kalau misalnya sama orang asing kan belum terlalu kenal, belum terlalu tahu, jadi kayak takutnya nantinya ada omongan yang kayak tiba-tiba dia tuh jadi tersinggung gitu sebetulnya mah. Tapi yang harus dipelajari mah yang paling penting ya, dasarnya ya udah tinggal kita Sila cok, berbuat baik, berucap baik, itu aja sih. Iya pasti itu Nah mah. kan soal singgung menyinggung itu kan tergantung situasi ya. Iya sih. Iya kan, situasi kan. Cuma selalu ada aja gitu, ketakutan itu tuh selalu ada gitu. Jadi kadang makanya susah buat ngomong sama orang lain itu susah. Justru ketakutan itu yang harus dibunuh. Nggak usah dibunuh sih sebenarnya. Maksudnya agak dibunurin gitu lah. Soalnya karena kebanyakan orang takut tanpa melihat
suatu hal yang semestinya gitu. Kayak kita nih misal nih takut nih sama hantu, padahal kita nggak tahu hantu itu kayak gimana gitu, wujudnya kayak gimana. Soalnya kan kalau yang di sosmed itu kan dibuat-buat lah. Ya, hantu itu adalah sesuatu hal yang dimana gambaran dari pikiran kita. Nah, Terus yang tadi ya, Aing selalu berpikir mana itu bukan introvert, tapi lebih ke orang yang mana bisa berbaur kalau lewat perantara orang lain. nah Jadi mana harus ada perantara orang lain dulu, baru mana bisa berbaur. Kayak gitu. harus ada orang kedua, I see, orang ketiga. I see. Karena kan yang Aing tahu ya, introvert itu ada benar-benar orang yang emang susah ngobrol. Enggak, justru orang kan baca ya, ada riset yang mengatakan kalau misalkan benar tadi teh ada beberapa jenis gitu introvert itu tidak hanya ya udah introvert itu introvert gitu, tidak. Jadi ada beberapa jenis introvert itu, ada yang introvert apa ya gitu, lupa saya. Pokoknya ada beberapa jenis yang pasti mungkin saya teh salah satu teh itu gitu. Yang kadang kalau sama temen mah ya udah ngobrol selepas-lepasnya gitu. Tapi ketika ada orang lain tuh gitu. Mana jadi ijat off gitu. Iya, enggak dong. langsung AFK. Sasuke ya. Langsung AFK kayaknya. Enggak, tapi maksudnya teh ya udah ketika ada orang lain off langsung gitu. Langsung bingung mau ngomong apa, mau ngomong kayak gimana gitu. Tapi ketika sama temen mah ya udah lepasnya gitu. Tapi ada juga introvert yang memang benar-benar introvert. Dia senang dengan kesendiriannya. Ketika sama teman-teman juga dia kadang ikut, kadang enggak. Nah itu benar-benar introvert gitu. Ada beberapa jenis kayak gitu. Tapi sebelum ke introvertnya nih, itu harus tahu dulu permasalahan introvert itu pasti kan dia bisa introvert itu karena ada latar belakang ya. Iya. Nah coba Bung kita gali latar belakang kayak gimana sih yang bisa menjadikan seorang jadi introvert. Kalau menurut kurang sih ya tadi, karena kadang berarti kan tadi benar ya, ada yang orang full atau pure introvert. Karena kan ada sebagian orang itu yang baru diajak ngomong baru bisa masuk. Iya. Tetapi kan kalau ada yang pure introvert itu kadang di tempat keramaian dia menutup diri. Iya betul. Seperti itu kan kalau menurut gua sih itu kan pure ya, menutup diri. Mungkin ada kan pasti di dunia ini kan sebab akibat ya. Iya betul. Gak mungkin dia itu tiba-tiba menutup diri, pasti kan ada sebab. Iya. Kalau tidak ada tekanan mental pasti ada historisnya gitu. Masa lalunya seperti apa? Mungkin selain dari trauma, trauma ada ketakutan, dan juga mungkin gitu ada suatu faktor kebiasaan sehingga kebiasaan tersebut itu membuat nyaman. Misal kayak gua kan kurang suka yang suara-suara bising. Oke. Jujur. Jadi ketika ada suara bising, gue tuh lebih suka diam menyendiri sehingga si suara-suara itu menghindar itu ke gua. Nah barangkali gitu mungkin yang pure introvert itu ya orang-orang seperti itu gitu, karena mungkin ada salah satu penyebab yang membuat dia tidak suka sehingga menutup diri gitu. Tapi Aing pernah ketemu sama orang yang gini yang introvert ya. Kenapa dia bisa jadi introvert? Karena yang tadi adanya apa namanya tuh lupa lagi ini. Ada yang jadi dia mentalnya kena ya. Yang dimana saat dia mencoba ngobrol dengan orang lain Selalu dipatahin kadang gitu. ya itu yang pertama. Terus buat dia jadi lebih gak nyaman karena dia membuka obrolan. Jadi dia menutup diri untuk dari saat itu gitu. Ada juga orang seperti itu. Atau mungkin ada yang emang dari awalnya udah gitu karena latar belakangnya tadi mungkin karena keluarga kayak gitu, mungkin dari trauma masa kecil. Tapi Apa mungkin ya? saya juga nih sempat kan introvert gitu kan dulu. Jadi akibat sebabnya itu karena ketika nih saya pengen ngobrol misalnya, nah sama teman misalnya lagi riung gitu kan, saya mau ngobrol tapi nggak ada yang denger gini. Oh iya. Nah jadi iya. itu jadi sebuah mindsetnya itu kayak saya ngomong gitu nggak bakal ada yang denger, buat apa sih ya? Iya. Itu Ya, kan? jadi
Udah, Jadi mending diam aja gitu ya. jadi mindset teh kalau misalkan ketika orang ngobrol ketika orang berkumpul sama temen teh udahlah diem aja lah. Toh kalaupun Saya ikut bicara juga nggak bakalan didengerin gitu. Gitu. Oh. Iya. Iya, berarti kan pada intinya adalah adanya ketraumaan tersendiri. Apa iya ya? Mungkin juga ya karena gini bukan ini juga sih tapi dulu orang tidak terlalu dekat dengan orang tua, jadi kayak orang kalau misalkan punya masalah itu nggak pernah ngobrol sama orang tua, nggak pernah ngobrolin sama siapapun gitu, jadi ya udah dipendam sendiri gitu. Makanya kadang mungkin karena itu juga kali ya, Bisa karena kadang bukan menyalahkan juga sih sebetulnya. Ketika orang ngobrol sama orang tua terus kemudian orang tua teh terlalu meremehkan apa yang orang alami gitu. Ya, tapi ada yang menarik dari kasus itu. Jadi kenapa orang tua sering seperti itu kepada anaknya? Kenapa sih kadang acuh untuk masalah-masalah anaknya saat dia bercerita gitu? Karena yang aing tangkap adalah orang tua ingin kita lebih kuat. Orang tua ingin kita bukan jadi sosok Survive. ya, bukan jadi sosok yang emang gitu. selama itu gitu. Iya. Mereka ingin kita jadi orang yang emang mana bisa sok ngadepin sendiri juga gitu. Tapi tergantung yang aing tangkap gitu ya dari beberapa orang yang cerita ke aing. Karena aing juga gitu, aing nggak pernah cerita ke orang tua karena sama kasusnya bukan nggak didengar ya, tapi kadang diremehin gitu. Iya gitu. Tapi ya yang tadi teh aing nangkapnya berarti mereka ingin aing lebih kuat dari ini gitu. Nah gini gua nangkep nih. Sependapat nggak sih kalian kalau extrovert itu adalah teknik survive? iya, Ya. Teknik survival. Semakin kita bisa extrovert, survive kita itu semakin kuat gitu. Iya. Kenapa? Berarti secara tidak langsung ketika kita introvert itu adalah sebuah kegagalan untuk survive kita. Kita tidak bisa bertahan di lingkungan sehingga kita itu mengasingkan diri. Iya. Sepakat gak sih? Ya. Lebih ke ini gak sih? Lebih ke nggak tahu ilmunya gitu. Nggak mau belajar aja Nggak mau kata belajar ilmunya gitu. aing. Karena dia nggak mau ngalahin rasa takut dia. Iya. Kalau aing nggak tahu masuknya ke ekstrovert atau introvert, karena aing kalau ada orang ya ayo ngobrol, tapi saat mood aing emang pengen lagi sendiri gitu ya udah aing pengen sendiri gitu, nggak mau ada yang ganggu. Aing cuma pengen mungkin sama teman-teman aing nggak mau ada yang ganggu orang lain, cukup kayak gitu gitu. Kadang susah sih memang. Tapi kan harus belajar lagi sih kadang. Tapi kan Kayaknya. gue masih percaya introvert itu masih bisa lah menjadi orang-orang sosok-sosok yang extrovert. Karena biasanya karena suatu paksaan. Misal kalau lu di tempat yang nggak lu kuasain, misal lu di kota kek, kalau lu pendiam kan terus lu nyasar, mau gak mau itu kan harus ada sesuatu yang dilawan gitu. Lu harus bertanya kepada orang-orang yang tadinya lu kebiasaan malu bertanya, takut bertanya, akan tetapi kan karena ada situasi kondisi seperti itu, lu harus melawan rasa takut. Lu kan toh mau tidak mau harus mencoba tuh untuk berkomunikasi, untuk bersosial. Ya berarti relate ya dengan istilah malu bertanya sesat di jalan tuh benar-benar relate gitu. Survive tuh. Jadi kita harus bisa menganggap orang lain itu seperti Google. Jangan takut untuk bertanya, karena pastilah ketika kita salah pasti ada pembenaran. Ketika kita benar ya berarti sudah sesuai. Gitu aja sih. Kadang kan kita juga suka terkekang oleh pikiran kita sendiri kan. Itu yang paling yang paling utamanya itu pikiran kita sendiri yang ngendaliin kan. Tapi betul yang aing ngerasain adalah saat aing menjadi orang pendiam, aing malu bertanya kayak gitu ya. Yang menumbuhkan aing hari ini seperti ini adalah organisasi. Betul. Organisasi. Karena yang tadi kalau mungkin Bung berbicara tentang di jalan ya, tapi aing ngerasanya itu kayak di organisasi gitu. Kalau kita nggak aktif nih di organisasi ya kita
nggak akan terlihat gitu. Kita hanya akan menjadi beban bagi mereka. NPC. Nah, terus kita akan dipaksa gitu untuk berani berbicara, untuk berani bertanya agar kita mendapatkan tujuan yang pasti gitu. Nah, itulah ketika kita naik gunung gitu kan, kita bisa belajar tuh dari Bagong. Kok Bagong? Iya. Dia Kok Bagong? dia nggak pernah takut sama manusia. Iya, Ketika- tapi merusak gitu. Iya. ilmu padi, ilmu bagong nggak halangan Mantul, bro. tebak. Ilmu bagong abangku. Oke. Tapi bener sih Bang, saya seiring waktu gitu ya, sering terdabur gitu. Jadi saya kadang suka berpikir gitu. Gini nih. Ketika kita kadang suka insecure gini ya. Iya. Hidup tuh kayak gini-gini aja gitu, susah banget sih gitu. Kita masih kalah sama pohon gitu. Maksudnya pohon aja diem gak kemana-mana tapi dia masih tumbuh. Masa maneh mau mati yang sama rasa yang maneh miliki? Au, damn, Bro. damn. Damn. Tapi aing kalau ke gunungnya lebih pengen Terus belajar nih Bang, belajar dari rumput Bang. apa? Bergoyang. Walaupun diinjak-injak dia tidak melawan Bang. Gimana? Dia tetap tumbuh ya. Dia tetap tumbuh walaupun diinjak-injak. Nah kita itu harus bisa seperti itu. Aing kalau ke gunung itu lebih pengen ini sih apa? Mendinginkan pikiran, lebih pengen santai. Makanya aing paling benci kalau di gunung itu keramaian. Apalagi yang nyanyi di jalan, terus misal ada yang bawa musik, yang paling benci gitu sama hal-hal seperti itu. Karena ya kita datang ke alam itu untuk kita tahu alam itu seperti ini gitu, bukan kita malah mengganggu alam tersebut gitu. Tapi kita ingin berbaur dengan alam gitu. Tapi mungkin untuk beberapa gunung yang emang sudah lebih ramai ya berarti aing datang ke sana buat wisata doang. Tapi kalau emang gunungnya masih jarang, terus pendakiannya lumayan tinggi, berarti kan kita datang ke sana itu untuk menaklukkan diri sendiri. Nah itu tuh yang banyak orang lupain adalah kita naik ke gunung itu bukan menaklukkan puncak, tapi menaklukkan diri sendiri. Tuh, kayak gitu. Bagaimana melawan rasa lelah, rasa letih, rasa lesu gitu. Kita naik gunung itu belum pernah naklukin siapa-siapa. Bukan gunung yang kita taklukin, karena mungkin suatu saat kita datang lagi ke tempat tersebut, kita akan berbeda kondisi. Tapi apakah kita bisa menaklukkan diri sendiri sampai ke tempat yang kita inginkan gitu. Berarti itu konteks dalam perjuangan. Iya. Makanya untuk kondisi gunung saat ini terlalu banyak keramaian ya. Terus beberapa sosial media juga membahas tentang banyaknya anak-anak yang FOMO gitu, yang kurangnya persiapan. Mungkin kita juga sebetulnya persiapan kurang ya, tapi survival kita itu udah jalan di mindset kita. Kita udah tahu nih kondisinya, kita udah tahu nih kalau ke gunung ini kita harus bawa apa aja, secukupnya aja gitu. Tapi kan kalau untuk orang-orang lebih mementingkan gaya. Nah, aing kurang suka karena tragedi itu terjadi karena kelalaian yang kita lakuin gitu. Tapi sebenarnya kita juga FOMO loh Bang. Karena Ya kan dulu itu kita FOMO loh. ya, tapi untuk aing sendiri Cuman, nah kurangnya orang-orang di sekarang ini itu FOMO-nya itu enggak mengikuti aturan. Ya, Kayak persiapan. jarang berliterasi gitu kan. Ya. Kita harus kan nih kalau ini pengen ke gunung itu kan kita harus tahu nih situasi kondisi. Terus tata caranya seperti apa, bagaimana. Tapi kebanyakan orang itu dilupakan. ya itu persiapan yang kata aing tadi bahwasanya aing dulu mungkin bisa disebut FOMO, tapi aing persiapan terlebih dahulu. Riset Kondisi lah gitu riset ya. dulu. Riset gunung ini tuh bagaimana? Meskipun pada awalnya tingginya apa? kita naik gunung 2 kere besar, ketinggian 800 mdpl, bawa cuman mie. Tapi setuju nggak sih? Kita kan hari ini masuk media sosial, semua orang kan
kita merasa nggak sih mereka itu FOMO gara-gara kita gitu, gara-gara kita orang yang sering mendaki, sering upload. Ya, aing setuju itu. Berarti kan secara tidak langsung rantai masalah itu ada pada di Kita sendiri gitu. Iya. Ya, aing paham itu, tapi yang aing gak paham kenapa mereka tidak riset terlebih dahulu gitu. Karena kita kan langsung mengupload di sosial media tanpa ada. Ya betul sih, Iya, karena untuk sosial media sekarang mungkinnya kayak TikTok khususnya, mereka memperlihatkan jalur pendakiannya tanpa persiapannya gitu. Terkadang kan kita juga sama. Nih pas naik gunung jarang banget orang yang bahas tentang negatifnya. Ya, apa Ini aja sih gini yang nih, harus disiapkan? Kalau ada yang pingsan siapa nih yang gendong? Emergensinya gimana? Kalau ada badai nih gimana nih? Siapa yang bawa ini? Kan jarang kan? Manajemen resiko ya berarti. Manajemen resikonya jarang ada yang bahas. Betul. So kapan saya belum pernah dengar gitu. Setiap ke gunung ada orang yang bahas tentang itu. Iya. Asli. Iya, emang jarang. Jadi seolah-olah kita itu terus dicekoki di media sosial ya, terutama oleh pemandangannya yang indah, Nah, jalurnya yang enak. Iya. Padahal kan secara realita itu ketika kita naik ke atas gunung itu selalu beriringan dengan bahaya. Iya. Betul. Karena Betul. kita mungkin sering mendengar dari kata-kata Bung Pirsa Ya. bahwa gunung itu selalu mengandung bahaya gitu. Dan kita datang untuk Mengundangnya. menjumpainya. Gunung mengandung, kita mengundang. Kita yang mengundang. Seperti itu. Kemudian seperti tadi yang dikatakan Jihad gitu. Ya kebanyakan secara manajemen resiko itu kurang dibahas gitu. Iya. Sehingga apa? Persiapannya yang kurang. Padahal kan kita itu harus tahu ya, alam itu ketika kita di alam itu kita semakin baik kita persiapan, semakin lancar kita di atas gitu. Iya. Semakin Iya, kita di betul, prosesnya itu semakin enak. Karena apa? Betul. Alam itu tidak pernah mengenal kata senioritas. Iya. Setuju. Kita selalu menjadi pemula gitu ketika kita di alam. Ya. Iya. Sebanyak apapun gunung yang kita daki. Nah, kemudian jadi sejauh mana nih persiapan kita gitu. Harusnya gitu, semakin kita sering ke gunung atau ke alam, semakin baik pula kita persiapan kita. Iya. Seharusnya demikian. Ya, aing setuju. Malahan yang aing rasa sekarang kalau kita naik gunung itu nggak ada kata ini ketinggalan nih, barang ini ketinggalan. Karena kalau awal-awal naik gunung kita sering sendok ketinggalan, mangkoknya nggak ada. Jadi makan di mana aja, kadang gitu. Tapi untuk sekarang mungkin kita lebih proper lah. Iya. Kita lebih, oh ini yang harus dibawa untuk sekarang, oh ini harus dibawa sekarang. Iya. Kadang seperti satu barang aja yang ketinggalan itu bikin fatal gitu. Iya. Ya, apalagi Apa-apa gas. aja. Nah, tabung gas. Tabung gas. Hal yang Pisau. paling penting. Pisau, betul. Kebayang nggak kalian bawa sayuran mentah, nggak bawa pisau, Pakai ini. Tapi Pakai cakra. Bang, Cakra. kalau menurut saya nih ya, yang paling penting itu cuma dua sih. apa tuh? Bumbu sama pisau udah. Untuk laki-laki. Laki-laki. Untuk laki-laki. Karena apa? Ketika kita naik gunung nih, kita Betul. tidak bawa makanan, tapi kita kan Survive. namanya di gunung itu kan banyak tuh makanan hutan yang kita bisa manfaatkan untuk kita konsumsi gitu. Betul. Tapi untuk Harus sekarang lebih banyak riset berarti. gunung-gunung yang udah emang banyak didaki itu sudah jarang lah makanan-makanan yang tumbuh di alam Iya. kayak gitu. Mungkin kalau kayak gini ya, yang dimana kita berjumpa dengan petani, mungkin kita bisa riset di sana. Tapi kalau untuk gunung-gunung yang lumayan tinggi, itu paling makanan adanya berry Berry. Ya. yang emang buat konsumsi tenaga doang gitu, bukan buat konsumsi Centigi. ini. Iya, centigi itu. Tapi kan Damn, bro. kalian kan pasti belajar survival ya. Ya. Belajar tumbuhan apa saja sih yang bisa dimakan. Nah, kalau saya sih Hewan apa aja sih yang bisa dimakan. Tapi kan gini ya, gunung dengan ilmu survive kita di alam itu kadang itu timpang itu. tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Misal kebanyakan gunung-gunung yang sering kita daki atau sering kita lihat gitu di sosial media kan itu bukan pure hutan gitu. Iya. Seperti kan ada sabana, Iya. bebatuan. Itu yang ditunjukkannya. Betul. Berarti kan kalau kita tahu gitu, tumbuhan apa saja sih yang tumbuh seperti itu kan? Di tempat tersebut. Iya. Kan belum tentu gitu kita bisa bertahan hidup mengandalkan ilmu survive kita. Misal kita lupa membawa makanan ketika kita
di hutan itu kan enak masih ada gitu seperti tadi tumbuhan, tetapi kan kalau di gunung-gunung untuk saat ini mungkin per hari ini juga susah gitu. Kadang susah ada tumbuhan yang memang bisa kita konsumsi. Dikonsumsi. Tapi kita bisa belajar dari hewan, Bang. Gimana? Jadi kan ketika saya nih sering ngobrol nih sama orang-orang yang suka ke hutan. Nah, ketika hewan-hewan itu naik, dia itu sudah memiliki asupan makanan. Karena di atas itu jarang ada makanan. Ya. Nah, ketika musim kayak gini nih, musim kering, itu hewan-hewan pada turun ke bawah. Karena di bawah itu banyak makanan, Bang. Nah, kita bisa belajar tuh. Berarti kita harus tahu kondisinya juga. Iya. Tempatnya juga. Tempat, kondisi, situasi gitu kan. Oh iya. Misalnya kita nih ada di atas nih. Di atas emang nggak ada makanan, tapi kalau kita ke bawah pasti ada aja makanan. Gitu. Tapi jangan lupa juga ya, bukan berarti kita harus mengajarkan kalian untuk Survive. Enggak. Itu hanya emergensi. Ya, itu dilakukan hanya emang keadaan sangat Darurat. sangat darurat. Karena apa? Kita tidak boleh melupakan di gunung itu tidak boleh mengambil apapun selain gambar, Iya. tidak boleh meninggalkan apapun selain jejak, dan tidak boleh membunuh apapun selain waktu. Kayak gitu. Itu Makanya hanya dari kegiatan emergensi. Perbekalan itu memang harus disiapkan. Manajemen resiko itu emang harus disiapkan. Kayak gitu. Jangan sampai udah kesini banyak orang nih yang ngedaki. Mungkin kalian nggak tahu antara orang yang sering dan tahu manajemennya dan kalian yang baru pertama kali naik gunung. Kayak gitu. Justru yang pertama kali itu harusnya lebih prepare, lebih persiapannya lebih full. Ya, Karena jangan resiko itu lebih besar daripada kesenangan kita. jangan sampai kalian diajak dan kalian tidak bawa apa-apa. Itu lebih berbahaya. Lebih Kayak berbahaya. gitu. Karena Sedikitnya bawa tahu lah ya. ya, karena di gunung itu kalian bisa melihat sifat orang lain, Iya. keegoisannya, terus kepribadiannya, kalian bisa melihatnya. Dan apa yang kalian lihat mungkin di bawah nih, kalian udah lihat, dia mah baik gini. Belum tentu di gunung. Mungkin dia akan menjadi orang paling egois. Iya. Kayak gitu. Banyak. Seperti itu. Itu kicu karena naluri manusia itu berkaitan dengan hutan itu. Iya kali dia kempel. Naluri manusia itu tumbuh saat mentalitinya mulai down. Terkekis. Ya. Karena aing pernah ngerasain waktu berjalan ke Ranca, ya, ke Ranca Buaya, itu yang didapatnya adalah mental. Karena meskipun itu di jalan raya bukan di gunung nih, ya, tapi aing kayak udah mikirin diri sendiri, mulai mikirin diri sendiri. Gimana caranya aing harus sampai di sana. Aing gak mikirin tubuh, aing gak mikirin rekan aing, tapi aing harus sampai dulu ke tempat titik aing harus diem gitu. Kayak gitu. Itu karena mental aing yang mulai terkuras. Kayak gitu. Dan pada akhirnya naik apa, Mang? Naik mobil. Naik mobil. Pulangnya kita Naik mobil. Karena mental kita udah habis. Mau dijemput tapi besok, sedangkan besok ada kegiatan. Kayak gitu. Apalagi naik gunung yang lebih tinggi lah. Mungkin kalau untuk gunung-gunung yang memang kalian cari spot untuk foto, mungkin masih resikonya masih kurang. Tapi kalian tetap harus menyiapkan fisik, Ya, tetap harus menyiapkan perbekalan, harus persiapan ya. mempersiapkan emergensinya. Gitu. Dua pembahasan nih, yang tadi introvert dan manajemen risiko di gunung. Iya. Karena pada dasarnya kalau laki-laki sudah ngobrol itu bab pertama sampai bab terakhir itu selalu berbeda. Kayak gitu. Kalau jam 7 malam itu ngebahas tentang dunia yang liar, jam 2 subuh itu udah membahas tentang kehidupan dan agama. Tapi Bang, ini sebenarnya pembahasan ini masih bersangkutan, berkaitan Dengan introvert sama manajemen itu masih bersangkutan. ya betul, karena kalau kita sambungkan ya, saat kita introvert nih ya, naik Nah, gunung, itu dia kesalahannya itu. ya, naik gunung Nah, sendiri. kebanyakan orang FOMO itu gitu. Ya, naik gunung Karena sendiri. introvert. Atau mungkin yang berdua nih, tapi dua-duanya introvert. Malu bertanya. Sama aja dong. Dia udah capek nih. Dia nggak mau minta bantuan. Iya. Itu kan jadi bahan masalah. Iya. Kayak gitu, Cok. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Saat kita sudah menemukan pembahasan yang baru. Aing nanti mau ngebahas tentang bagaimana kita bersekolah.
sekolah. Ya, masa-masa sekolah Oh, kita. masa-masa sekolah. Seru nih. Ya, bakalan seru. Jadi apa saja yang kita alamin di sekolah, tapi bukan percintaan. Iya, betul. Oh iya. Perjalanannya. Perjalanan kita sewaktu masa sekolah. Karena kita adalah angkatan COVID-19. COVID-19. Ya. Kita akan berbicara tentang sekolah, kita akan berbicara tentang organisasi dan banyak hal lainnya. Seperti itu? Oke. Ada lagi yang ingin dibahas atau cukup? Cukup. Jadi sampai bertemu lagi di ngobrol-ngobrol untuk dokumen kita selanjutnya dan see you next time and bye bye.